Assalamualaikum, halo Sobat Belajar. Dengan Kak Dian di sini. Pada hari ini, kesempatan kali ini, Kakak ingin mengajak Sobat Belajar untuk ayo sama-sama kita belajar mengenai pedagang go internasional. Penasaran nggak? Maksudnya apa sih Kak pedagang go internasional? Sebelum masuk ke materi, Kakak ingin menjelaskan sedikit nih ke Sobat Belajar. Pasti Sobat Belajar udah nggak asing dengan istilah ekspor dan impor ya. Bahkan kayaknya barang-barang yang Sobat Belajar punya itu kebanyakan mungkin impor dari luar negeri kayak gitu. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini juga erat kaitannya nih sama perdagangan internasional kayak gitu. Nah, penasaran materinya apa? Oke, langsung aja kita simak penjelasan dari perdagangan go internasional. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar. Nah, gambar-gambar di sini pasti udah nggak asing ya bagi kalian. Nah, ini ada gambar sepeda motor, ada gambar smartphone, dan ada gambar TV LED. Nah, mungkin ketiga-tiga ini Sobat Belajar punya semua nih di rumah. Tiga-tiga ini juga bukan suatu barang yang mewah lagi nih ya untuk kehidupan yang sekarang ini. Bahkan kayaknya setiap orang harus punya smartphone gitu. Karena nggak bisa belajar atau nggak bisa beraktivitas, bekerja tanpa smartphone dan tanpa ketiga barang ini. Menurut Kakak nih ya, berkembangnya teknologi, perkembangan zaman, arus globalisasi yang semakin tinggi, jadi kita pun juga udah nggak asing sama kata internasional, ekspor maupun impor. Nah, langsung aja. Oke, di sini Kakak akan jelasin apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Mungkin Sobat Belajar udah nggak asing lagi nih ekspor impor, tapi kadang suka kebalik ya, ekspor tuh keluar atau impor yang keluar sih Kak. Jadi ekspor itu kita menjual ke luar negeri, kalau impor kita mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kayak gitu Sobat Belajar. Dan kegiatan ekspor impor itu erat kaitannya sama perdagangan internasional. Bahkan itu merupakan kegiatan yang emang dilakukan di perdagangan internasional. Oke, selanjutnya di sini ada faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi ketika seseorang ingin melakukan perdagangan internasional, pasti seseorang itu akan memikirkan nih apa sih poin-poin yang akan menguntungkan untuk dia, atau misalkan apa yang akhirnya mendorong dia untuk mau melakukan perdagangan internasional gitu. Kalau di zaman sekarang sih kita udah nggak asing ya, tapi kalau coba kita menilik ke zaman yang sebelum-sebelum kita gitu, misalkan tahun 2000, mungkin masih nggak begitu, masih belum familiar banget lah ya sama kegiatan ekspor impor. Bahkan kayaknya teman-teman kita atau bahkan Sobat Belajar sendiri itu barang-barangnya masih buatan asli Indonesia kayak gitu. Nah, ini ada faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini ada 4 faktor pendorong. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Kenapa sih Kak perbedaan sumber daya alam menjadi faktor pendorong? Jadi setiap negara, setiap wilayah pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda juga nih. Nah, perbedaan sumber daya alam ini bisa menjadi pendorong nih. Kenapa akhirnya Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara luar negeri, misalkan Malaysia, Singapura, atau Cina gitu. Karena sumber daya alam di negara-negara lain juga berbeda. Siapa tahu akhirnya kita membutuhkan sumber daya alam yang ada di negara-negara tersebut untuk akhirnya kita, bahkan masyarakat Indonesia konsumsi. Selanjutnya, penghematan biaya produksi. Terkadang perdagangan internasional ini bisa menghemat juga loh biaya produksi, karena kita nggak perlu repot-repot produksi gitu. Kita tinggal impor aja dari luar negeri dan barangnya itu udah jadi. Jadi sedikit menghemat biaya produksi ini menjadi salah satu faktor pendorong. Jadi pabrik-pabrik nggak perlu mengolah lagi bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi gitu. Nah, contohnya misalkan di perindustrian kereta api gitu. Nah, kereta api itu kan kita datangkan dari luar negeri. Dalam keadaan misalkan dia udah dalam rangka gitu, kerangkanya maksudnya, kerangka kereta api. Nah, kemudian diolah lagi di Indonesia kayak gitu. Jadi kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional ini ya menguntungkan dari segi penghematan biaya produksi, makanya itu menjadi faktor pendorong kenapa negara-negara banyak melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan nasional. Ini masih erat kaitannya dengan perbedaan sumber daya alam. Kenapa? Karena
Dengan adanya perbedaan sumber daya alam, jadi setiap negara ingin melakukan pemenuhan kebutuhan nasional untuk warga-warganya. Misalkan contoh Indonesia itu masyarakatnya seringnya atau bahkan wajib kayaknya makan nasi ya. Kalau kita belum makan nasi tuh intinya kita belum makan kayak gitu sobat belajar. Jadi nasi itu kan diproduksi dari beras. Nah, beras itu akhirnya kita impor dari negara-negara tetangga kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan pemenuhan kebutuhan nasional. Nah, kebalikannya, kita mengekspor Indonesia yang keluar nih. Contohnya gimana sih, Kak? Kita itu kaya akan sumber daya alamnya, rempah-rempah kayak gitu. Pasti sobat belajar udah nggak heran atau nggak asingnya, karena itu sering ada di pelajaran sejarah gitu. Kenapa dulu Indonesia dijajah? Karena ingin menjajah atau negara-negara lain tuh tergiur akan kekayaan rempah-rempah atau sumber daya alam Indonesia kayak gitu. Nah, rempah-rempah itu mungkin nggak bisa diproduksi di negara lain karena faktor cuaca atau faktor-faktor lain. Makanya akhirnya kita mengekspor rempah-rempah kita dan negara lain mengimpor dari kita rempah-rempah itu untuk akhirnya menjadi pemenuhan kebutuhan nasional negara tersebut, untuk kelangsungan hidupnya, untuk akhirnya memenuhi hajat hidup banyak orang kayak gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya perbedaan penguasaan teknologi. Kayaknya sobat belajar udah paham ya, kita tuh sering banget ngeimpor teknologi dari negara-negara lain, misalkan dari Korea atau dari Cina sih yang sering ya gitu. Jadi mungkin penguasaan teknologi di negara Cina itu lebih maju atau ya lebih maju lah gitu ya dari Indonesia. Makanya akhirnya kenapa itu menjadi faktor pendorong Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara Cina. Itu jadi salah satu contoh ya. Nah, karena perbedaan penguasaan teknologi itu akhirnya membuat negara-negara lain tuh akhirnya mikir, udah deh kita coba impor aja dari negara A gitu. Karena penguasaan teknologi dia lebih bagus loh daripada negara kita. Kayak gitu sobat belajar. Nah, tadi kita udah ngebahas faktor pendorong, selanjutnya itu ada alat pembayaran. Pasti perdagangan harus ada alat pembayarannya dong. Nah, alat pembayaran perdagangan internasional juga ada loh. Biasanya alat pembayaran yang digunakan ketika kita melakukan perdagangan internasional itu berupa valuta asing atau mata uang asing gitu ya. Nah, biasanya dipakai perdagangan internasional itu mata uang asingnya yaitu ada dolar dari Amerika Serikat, ada yen dari Jepang, euro dari Eropa, dan pound sterling dari Inggris. Kayak gitu sobat belajar. Nah, ini contoh dari gambar valuta asing atau dolar-dolar dari negara lain kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas alat pembayarannya. Sekarang cara pembayaran perdagangan internasional. Cara pembayarannya itu ada dua. Pertama, pembayaran di muka dan pembayaran kemudian. Bedanya apa sih, Kak? Kalau pembayaran di muka, ketika kita mau kirim barang atau kita melakukan perdagangan nih, misalkan kakak kasih contoh ya, Budi pengen impor barang dari negara A. Nah, tapi Budi bayar barangnya itu di awal. Misalkan perjanjian dikirim barangnya itu tanggal 9 Januari, tapi Budi bayar di tanggal 1 Januari. Nah, itu merupakan contoh dari pembayaran di muka, pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Jadi dilakukan pembayaran dulu nih, baru dikirim barangnya, kayak gitu sobat belajar. Selanjutnya ada pembayaran kemudian, di muka ada, kemudian juga ada loh sobat belajar. Nah, kalau pembayaran kemudian ini atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Biasanya apa istilahnya? Yang akrab disapa sama sobat belajar, utang kali ya gitu. Jadi pembayaran kemudian ini ketika barangnya nyampe, kita nggak langsung bayar, tapi kita bayarnya di akhir. Kebalikannya sama pembayaran di muka, kita bayar dulu, baru barang nyampe. Tapi kalau pembayaran kemudian, barang nyampe dulu, baru kita bayar. Biasanya untuk pembayaran kemudian ini, sistemnya itu pembayarannya di akhir bulan, atau sesuai kesepakatan antara eksportir dan importir. Kayak gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya, tadi udah pembayaran di muka, pembayaran kemudian, terus ada konsinyasi. Konsinyasi atau consignment adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh importir dengan kesepakatan harga tertentu. Apaan sih Kak konsinyasi? Mungkin masih, sobat belajar masih ini ya, masih nggak begitu familiar sama istilah konsinyasi. Jadi kalau di kehidupan nyata kita nih ya, kakak kasih contoh, konsinyasi itu contohnya misalkan di kehidupan nyata kita tuh kayak koperasi mungkin ya. Jadi tuh dia itu menyediakan lahan atau menyediakan tempat
untuk akhirnya eksportir itu menitipkan barangnya ke importir gitu. Jadi dia itu sebagai apa ya, ibaratnya titipan kayak gitu sobat belajar. Jadi konsinyasi itu kata kuncinya titipan. Jadi cuma nitip kayak gitu sobat belajar. Nah, pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang bank atau bill of exchange merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank atau promissory note untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Jadi wesel itu tuh surat yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk perjanjian gitu. Jadi misalkan eksportir sama importir itu udah melakukan perjanjian pembayaran senominal sekian. Nah, kemudian akhirnya bisa melakukan pembayaran dengan wesel ini atau surat utang bank. Ini dikeluarkan oleh bank. Nah, ini nih sobat belajar contoh dari wesel. Nah, ini ya. Ada nominalnya, terus di sini ada kepada yang terhormat segala macam, dan di sini ada mungkin atas nama yang mengeluarkan wesel tersebut. Kayak gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran dengan kompensasi pribadi. Pembayaran dengan kompensasi pribadi dilakukan dengan tukar-menukar utang piutang yang dimiliki importir dan eksportir. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi, contoh ya, sebagai kakak kasih contoh nih. Negara A melakukan perdagangan internasional dengan negara B kayak gitu. Nah, negara A itu punya utang atau punya suatu kewajiban gitu yang harus ia bayar kepada negara C. Dan akhirnya sesuai kesepakatan antara negara A dan negara B, karena negara A punya utang dan negara B juga misalkan dia punya utang kepada negara D kayak gitu. Nah, atas kesepakatan akhirnya pembayaran itu dilakukan dengan kompensasi pribadi atau dengan kewajiban utangnya gitu. Kewajiban utang dari kedua negara yang bersepakat untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu ada pembayaran dengan surat kredit nih sobat belajar. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Nah, ini agak mirip-mirip sama wesel ya, tapi biasanya surat kredit itu ditujukan kepada bank atau kepada lembaga tertentu gitu, untuk akhirnya si kreditur itu atau si yang utang atau si yang importer atau eksportir tersebut membayarkan sejumlah nominal yang sudah disepakati gitu. Ini agak mirip sih dengan bill of exchange tadi ya, yang wesel. Nah, selanjutnya ada pembayaran dengan emas. Ternyata kita juga bisa loh melakukan pembayaran perdagangan internasional dengan emas, tapi syaratnya harus diketahui oleh pemerintah atau negara dari kedua belah importir dan eksportir tersebut, dan harus secara legal atau resmi gitu. Jadi bisa pakai emas asal diketahui oleh pemerintah, dan hal tersebut yang paling pertama disepakati, setelah itu diketahui oleh pemerintah dan pembayaran tersebut ibaratnya dia legal gitu. Jadi secara resmi diketahui oleh pemerintah. Nah, di sini ada gambar. Ini ada contoh letter of credit nih sobat belajar. Nah, ini contohnya ya. Oke, tadi kita udah ngebahas faktor pendukung sama cara pembayaran. Ternyata perdagangan internasional juga ada hambatan loh sobat belajar. Nah, di sini ada 4 nih kakak tulis ya, hambatan perdagangan internasionalnya. Yang pertama ada perbedaan nilai mata uang. Yang tadi kakak jelasin di awal. Kita bisa melakukan pembayaran itu menggunakan kurs atau valuta asing. Tapi karena perbedaan mata uang nih, kita pakai rupiah, di Amerika pakai dolar, terus misalkan di negara lain mata uangnya apa gitu. Nah, itu menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional karena beda mata uang, jadi beda kurs gitu. Misalkan kurs dolar aja kalau dirupiahin kan nominalnya jadi berbeda ya gitu. Nah, itu merupakan salah satu hambatan nih sobat belajar. Hambatan yang sering ditemui ketika kita melakukan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya itu pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakannya apa aja sih, Kak? Nanti akan kita di slide selanjutnya ya, kita akan bahas kebijakan-kebijakan perdagangan oleh pemerintah yang seperti apa, yang akhirnya bisa menjadi salah satu hambatan nih. Kenapa akhirnya kita melakukan perdagangan internasional terus kita ngerasa kayak, ini jadi hambatan nih gitu. Nah, selanjutnya itu kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Nah, kan mungkin kita udah sering tahu atau sobat belajar tuh udah pernah dengar ya kalau ada lembaga-lembaga internasional ekonomi misalkan kayak OPEC, APEC, dan segala macam kayak gitu. Nah, lembaga-lembaga internasional tersebut ketika akhirnya dia lebih mementingkan negara anggotanya, nah hal tersebut bisa menjadi salah satu hambatan nih sobat belajar.
Selanjutnya konflik atau peperangan. Jadi ketika satu negara itu ada peperangan atau ada konflik, misalkan contohnya waktu itu ada revolusi tahun 98. Nah, itu menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional dan yang itu akan mengakibatkan ekspor dan impor kita tuh jadi berkurang juga nih Sobat Belajar. Selanjutnya ada kebijakan. Nah, ini yang tadi Kakak bilang. Ini kebijakan perdagangan internasional yang akhirnya menjadi suatu hambatan nih. Pertama ada penetapan tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Biasanya kita mengenal dengan sebutan bea cukai, kayak gitu ya. Nah, ini ada suatu pajak. Jadi kalau kita mau beli barang dari Australia gitu, pasti kan masuk ke Indonesia ada bea cukainya ya, ada pajaknya gitu. Nah, ini penetapan tarif. Nah, kenapa penetapan tarif ini bisa jadi salah satu hambatan? Biasanya kadang suatu negara itu ada yang menetapkan tarif atau bea cukai itu terlalu besar, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada kuota impor nih. Kuota membatasi gitu. Jadi ada kebijakan suatu negara, suatu daerah yang akhirnya membatasi impornya, kegiatan impor atau jumlah barang yang dia impor dari negara lain, dan ini akan menjadi hambatan gitu untuk akhirnya kegiatan perdagangan internasional itu bisa berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu ada larangan ekspor dan impor. Kuota impor ada, larangan ekspor impor juga ada loh. Kadang ada beberapa negara yang gak menerima impor dari negara lain, atau bahkan dia melarang adanya ekspor ke negara lain. Nah, itu bisa jadi salah satu hambatan gitu. Kenapa akhirnya perdagangan internasional itu gak bisa dilaksanakan di negara tersebut gitu. Selanjutnya subsidi. Nah, subsidi itu yaitu pemberian bantuan dari pemerintah kayak gitu. Nah, kenapa adanya subsidi menjadi hambatan sih Kak gitu? Nih, Kakak kasih penjelasan ya. Dengan adanya subsidi, biaya produksi suatu produk menjadi murah hingga harga jualnya menjadi lebih murah daripada produk impor. Nah, karena pemerintah ngasih subsidi nih ke pedagang-pedagang lokal, contohnya di Indonesia gitu. Nah, jadinya keinginan masyarakat untuk beli barang-barang dari negara lain tuh jadi berkurang karena dia melihat harga produk lokal tuh lebih murah loh daripada produk impor gitu. Karena kan motif ekonomi ya, kita pasti pengen sesuatu yang lebih murah gitu loh. Nah, itu makanya kenapa salah satu subsidi menjadi salah satu hambatan dari perdagangan internasional nih Sobat Belajar. Selanjutnya itu ada premi. Premi merupakan pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau subsidi tadi bantuan dana, kalau premi itu ibaratnya reward gitu loh dari pemerintah buat produsen lokal. Contohnya di Indonesia ketika dia bisa memproduksi target produksi. Nah, akhirnya si premi ini tuh nanti bisa menjadi salah satu hambatan karena produsen diberikan pemberian dana tuh dalam bentuk uang tuh. Jadinya nanti bisa menekan atau mengurangi harga produk lokal tersebut yang akhirnya mempengaruhi keinginan masyarakat Indonesia untuk dia mengekspor atau mengimpor barang dari luar gitu. Nah, selanjutnya itu ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Nah, kadang ada suatu negara dia menetapkan harga jualnya tuh kalau dia jual ke luar negeri itu lebih mahal kayak gitu daripada dia jual di dalam negeri. Nah, udah harganya mahal terus nanti kena tarif dari penetapan tarif tadi yang bea cukai. Jadi kan harganya jadi lebih mahal ya. Nah, kebijakan dumping ini bisa jadi salah satu hambatan nih Sobat Belajar karena harganya jadi semakin mahal dan masyarakat jadi mikir-mikir lagi kalau misalkan dia ingin melakukan impor dari negara lain, kayak gitu. Nah, yang terakhir, devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia ya, jadi devaluasi ini pemerintah tuh menurunkan nilai mata uang rupiah. Jadi misalkan $1 itu jadi kurs internasional nih, misalkan $1 awalnya di 12.000 terus dinaikkan sama diturunkan gitu ya sama pemerintah nilai mata uangnya, jadi $1 jadi lebih mahal dirupiahin gitu. Nah, itu kan jadi masyarakat jadi mikir-mikir ulang ya untuk akhirnya membeli produk-produk dari luar negeri. Nah, tadi kita udah sama-sama belajar dan kita udah sama-sama mendengarkan gitu ya materi yang tadi Kakak sampein. Selanjutnya kita latihan soal yuk. Jadi nomor 1 nih, setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Indonesia kaya akan sumber daya alam tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia menjual bahan baku atau bahan mentah ke negara lain untuk diolah. Dari pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada A, penghematan biaya produksi, yang B, perbedaan sumber daya alam, yang C, pemenuhan kebutuhan nasional, yang D, perbedaan penguasaan teknologi, dan yang E, perbedaan kebudayaan. Apa ya kira-kira jawabannya?
Jawabannya yang B gitu. Kenapa jawabannya yang B ya, Kak? Karena di sini ada kata kuncinya nih. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Jadi akhirnya mendorong negara tersebut melakukan perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam tuh. Sumber daya alam dan sumber daya alam itu kata kuncinya ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Kebijakan larangan impor produk tertentu atau pengenaan bea masuk yang tinggi termasuk contoh dari hambatan perdagangan internasional yaitu A. Perbedaan nilai mata uang, yang B. Perbedaan kondisi geografis, yang C. Pemberlakuan kebijakan perdagangan internasional oleh pemerintah, yang D. Konflik dan peperangan, dan yang E. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke. Jawabannya yang C, pemberlakuan kebijakan perdagangan internasional oleh pemerintah. Nah, ini ada kata kuncinya juga nih. Jadi di sini ada larangan impor ya. Tuh. Terus pengenaan bea masuk yang tinggi. Nah, ini kan termasuk ke kebijakan perdagangan ya, yang tadi udah Kakak jelasin di awal. Jadi ada beberapa kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya ini nih, impor, pelarangan impor dan pengenaan bea masuk yang tinggi. Kayak gitu Sobat Belajar. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. Pernyataan tersebut merupakan ilustrasi dari salah satu kebijakan perdagangan internasional yaitu A. Dumping, B. Kuota impor, C. Devaluasi, D. Subsidi, dan E. Penetapan tarif. Dan jawabannya adalah kuota impor. Nah, ini ada kata kuncinya lagi nih Sobat Belajar. Di sini dibatasinya jumlah produk impor. Jadi jumlah produk impor itu dibatasin. Jadi dikasih kuota gitu. Makanya masuk ke kuota impor. Misalkan tadinya bisa bebas masuk berapa aja barang, tapi akhirnya pemerintah itu menetapkan cuma bisa masuk 500 barang gitu. Nah, itu termasuk ke kuota impor. Gitu Sobat Belajar. Nah, gimana? Latihan soalnya mudah kan? Materinya juga mudah kan? Nah, jadi karena sekarang nih teknologi jadi semakin canggih, kalian pasti punya gadget, punya smartphone, bisa belajar di mana aja dan kapan aja, bisa ngakses materi senyamannya kalian gitu. Itu merupakan salah satu manfaat dari adanya perdagangan internasional. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!